Saya udah pakai jas nih, mudah-mudahan lebih beretika. Karena ada yang bilang, lu pakai kaos oblong sambil ngerokok, nggak beretika lu ini. Etika itu relatif dan cenderung subjektif. Dari sudut mana kita melihatnya dan dengan variabel apa kita menilainya. Oke teman-teman, kalian lihat sekarang saya pakai jas karena saya menyadari ada beberapa masukan dari teman-teman saya. Mereka bilang pakaian itu menentukan kualitas video. Jadi ya oke lah, saya ikutin. Karena memang masuk akal juga. Dan itu kultur orang Indonesia itu, mereka masih lebih banyak melihat penampilan daripada konten gitu loh, masih lihat packagingnya daripada isinya. Gak ada masalah kan, konten saya juga belum tentu bermanfaat gitu ya, tapi saya tidak terlalu peduli lah, karena bagi saya membuat konten itu lebih pada untuk kepentingan saya secara pribadi, sebagai bahan untuk belajar dan juga menyampaikan apa yang sudah saya baca dan saya ketahui. Seperti di video kali ini, saya ingin membahas tentang perilaku yang lebih banyak menganggap teori itu tidak lebih penting daripada praktek gitu ya. Nah ini sebenarnya cukup menyedihkan sekaligus menyesatkan, karena bagaimanapun juga teori itu harus selalu menjadi landasan kita dalam bersikap, berpikir, bahkan berbicara. Nah ada situasi di mana orang berpikir itu cuma teori, prakteknya tidak seperti itu, atau teori itu tidak penting, yang penting prakteknya. Nah ini saya kira perlu diluruskan, karena bukan hanya berbahaya untuk kualitas sebuah organisasi, sebuah lembaga, tapi juga berbahaya untuk kualitas kita secara pribadi gitu ya. Karena bagaimanapun juga teori ini sangat berfungsi untuk menjadi landasan kita dalam berbagai macam situasi atau kondisi, agar kita bisa menentukan sikap yang tepat dan benar. Nah teman-teman, bicara soal praktek dan teori itu, kita harus berangkat dari paradigma yang harus kita luruskan, yaitu praktek lebih penting daripada teori gitu. Benar atau tidak? Menyesatkan atau tidak? Kita bahas sekarang. Jadi ada semacam pembenaran terhadap situasi yang tidak ideal. Saya ambil contoh paling sederhana misalnya ya, tentang orang yang minim literasi atau orang yang sangat jarang sekali membaca sumber-sumber informasi yang akuntabel, katakan seperti buku atau jurnal paper dan lain-lain. Nah, mereka anggap itu tidak penting dan membosankan gitu ya. Padahal segala macam bentuk teori itu adanya di sana, adanya di buku-buku, adanya di aturan, adanya di jurnal paper dan lain-lain. Nah, seperti buku-buku yang ada di tempat saya ini rata-rata semuanya memuat teori-teori. Nah, apa sebenarnya situasi yang terjadi pada orang yang tidak memperdulikan teori? Kalau kita mau jujur, mereka itu sebenarnya tidak suka membaca gitu loh. Mereka itu sangat minim literasi, sangat minim literatur, sehingga mereka melakukan pembenarannya dengan mengatakan bahwa praktek itu lebih penting daripada teori. Nah sekarang kita berangkat ke fakta pentingnya teori teman-teman. Teori itu menurut saya ya, dan berdasarkan pengalaman saya, meskipun teman-teman juga harus tahu bahwa saya berada pada posisi sebagai seorang praktisi sebenarnya, karena pekerjaan saya adalah menyelenggarakan tahapan pemilu dan
pilkada gitu ya. Nah ini kan hal-hal yang praktis gitu, yang saya terapkan secara praktek di lapangan gitu. Nah tapi apakah kemudian sebagai seorang praktisi penyelenggara pemilu dan pilkada saya tidak berdiri di atas teori yang benar? Tentu tidak begitu konsepnya. Sebagai seorang praktisi kita harus punya landasan teori yang mumpuni sehingga semua sikap, perilaku, tindakan, ucapan, dan cara pandang kita terhadap persoalan itu punya landasan yang kuat. Jadi teori itu gimana ya, kayak menjadi sebuah instrumen, sebuah alat untuk memberikan pemahaman kepada kita dari perspektif yang banyak gitu ya, dari banyak perspektif lah gitu. Karena dalam teori-teori ini adalah hasil dari proses panjang seorang ahli, seorang pakar yang memang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi gitu. Mereka sudah melalui proses-proses akademis, proses-proses sains, penelitian dan lain-lain sehingga bisa menghasilkan sebuah teori. Nah, jadi terlalu naif kalau kita mengabaikan teori-teori yang ada di buku maupun ada di jurnal paper dan lain-lain. Saya ingin mengatakan bahwa dengan memahami banyak teori, maka kita bisa melihat persoalan itu dari perspektif yang lebih besar. Jadi semacam helikopter view gitu ya. Jadi kita bisa melihat persoalan itu dari atas. Nah, dari perspektif yang lebih luas gitu. Saya suka itu mengambil contoh dari situasi real saya sebagai praktisi penyelenggara pemilu dan pilkada ya. Jadi kalau ada orang bilang teori itu tidak penting, dia salah memahami apa itu teori. Padahal semua aturan-aturan yang tertulis itu adalah teori gitu loh. Produk-produk hukum itu teori. Keputusan-keputusan dari lembaga negara itu teori sebenarnya. Jadi sangat unik kalau ada yang mengatakan bahwa teori itu tidak penting, yang penting adalah prakteknya. Nah ini saya kira sebuah sikap yang tidak harus ada, bahkan harusnya tidak ada, bukan tidak harus ada. Harusnya tidak ada. Sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada itu kan kita sebagai implementator aturan gitu ya. Jadi aturan yang sudah ditetapkan oleh negara melalui KPU RI dan dari hasil proses panjang di parlemen itu. Nah, kami sebagai penyelenggara yang mempraktekannya, yang menerapkannya di lapangan, kan begitu. Nah, jadi tadi kembali bahwa aturan itu sebenarnya adalah teori gitu loh. Teori-teori yang sudah dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai praktisinya. Jadi sangat berbahaya kalau penyelenggara pemilu maupun penyelenggara pilkada itu tidak memiliki gairah untuk berteori. Jadi saya rasa bukan tempat yang tepat kalau kita berada di lembaga penyelenggara negara, baik di KPU maupun dimanapun, kalau kita tidak menguasai teorinya, teori-teori yang sudah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Belakangan ini ada kecenderungan orang lebih banyak menggunakan sumber-sumber dari internet daripada dari buku-buku, sehingga saya juga dapat gambaran atau dapat informasi lah lebih tepatnya yang dari beberapa sumber yang saya baca itu di berita-berita dan di analisis pasar buku gitu ya. Ternyata penjualan buku itu semakin drop dikalahkan oleh informasi-informasi yang dianggap didapat secara gratis dari internet. Nah, saya ingin memberikan satu fakta menarik ya terkait dengan bahayanya mencari informasi dan mendapatkan informasi dari internet. Jadi teman-teman, yang harus difahami, internet itu sebenarnya hanya sebagai pemuas diri kita saja. Jadi apa yang kita cari, maka itu yang kita dapatkan. Nah, yang kita cari itu kan sangat bergantung pada apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita inginkan. Tidak mungkin orang mencari yang tidak diinginkan, kan begitu. Nah, jadi ada semacam fakta bahwa semua yang hadir di layar kita itu dari hasil pencarian sebenarnya adalah pemikiran kita sendiri.
yang didukung oleh sumber-sumber dari pihak-pihak yang sepemikiran dengan kita. Nah ini kan berbahaya. Kalau dalam teori komunikasi itu mungkin ya, atau teori apa ya, teori internet lah mungkin boleh dikatakan seperti itu. Ini namanya fenomena echo chamber. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan itu yang kembali lagi ke kita. Jadi kayak apa ya istilahnya tuh, ya kita hanya mendapatkan dari perspektif kita hanya mendapatkan dukungan dari apa yang sudah kita pikirkan. Karena ini tidak sehat untuk sebuah proses pembelajaran maupun proses memperkaya pengetahuan kita. Jadi algoritma internet itu sebenarnya mengikuti apa yang mengikuti karakter kita gitu, baik karakter pemikiran maupun karakter visual. Nah ini yang mengerikannya dari internet gitu ya. Jadi apapun yang kita suka, apapun interaksi kita dengan konten-konten yang muncul, maka itu yang akan terus-menerus disampaikan kepada kita dan dianggap kita adalah representasi dari apa yang mereka berikan. Gitu teman-teman. Jadi saya ingin menegaskan bahwa internet itu tidak sehat untuk dijadikan sebagai sumber literasi kita. Meskipun boleh digunakan untuk ya hiburan atau sekedar untuk update informasi yang supaya tidak ketinggalan gitu ya, supaya kita tidak tertinggal dari informasi-informasi yang sedang terjadi di sekitar kita atau mungkin di lingkungan pemikiran kita itu. Jadi tapi jatuhnya kita jadi FOMO ya, fear of missing out gitu. Nah, jadi saran saya teman-teman coba spend budget gitu ya untuk membeli buku atau berlangganan media-media massa yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu yang saya rekomendasikan ya media massa harian lah ya. Karena saya di Palangkaraya, saya menggunakan e-papernya Kalteng Post sebagai sumber informasi yang memang saya buka setiap hari. Dan itu selalu menjadi informasi awal saya di pagi hari. Saya jadikan sebagai bagian dari kebutuhan saya setiap hari gitu. Nah kok saya menjadi perlu membaca-baca itu? Ya karena memang sebagai seorang praktisi, saya kembali lagi, kita harus punya landasan teori yang akuntabel gitu loh. Mulai dari teori-teori yang berkaitan dengan aturan dan norma-norma hukum maupun teori-teori dari para ahli yang menjadi pelengkap pandangan kita terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kerja kita gitu ya. Maksudnya isu-isu apa sih yang sedang terjadi di dunia kerja kita gitu ya. Maksudnya isu-isu tuh gini, baik kaitannya dengan aturan, baik kaitannya dengan politik dan lain-lain lah. Seperti misalnya jangan sampai kita ketinggalan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi membuat keputusan baru tentang apa misalnya ya. Nah, itu kan repot kalau kita sampai ketinggalan informasi. Nah buku-buku juga begitu teman-teman. Jadi apa ya, buku itu memang feel-nya akan berbeda sesuai dengan waktu kita membaca. Saya punya banyak sekali buku-buku filsafat, ada buku-buku bahkan novel saya punya banyak gitu ya. Buku-buku filsafat Stoik saya punya beberapa edisi gitu ya dari pengarang-pengarang, penulis-penulis yang berbeda. Nah uniknya saat saya baca dulu itu saya baca di saat tahun-tahun katakanlah 2000-an gitu ya, 2006, 2007, 2010 itu beda dengan sekarang saat saya membacanya lagi. Mungkin karena memang apa ya, kayak situasi psikologis, situasi pengetahuan itu udah beda. Kita harus punya anggaran khusus untuk membeli buku-buku berkualitas setiap bulan. Masalah mau dibaca atau nggak dibaca, saya kira bukan tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab kita untuk harus membacanya. Toh itu kan barang-barang punya kita gitu loh. Kita mau baca ya syukur, enggak juga nggak apa-apa orang kita udah beli. Tapi ya biasanya orang kalau udah beli itu umumnya dibaca minimal nih kalau saya pribadi ya, minimal saya tidak mau rugi gitu, udah dibeli kok nggak dibaca.